Moment with God. Kembali bersama saya Danar Sri Wijayanti dalam episode ke-7 Unwavering Faith. Dalam episode ini kita akan sama-sama belajar bagaimana memiliki unwavering faith, yaitu iman yang tidak tergoncangkan, iman yang tidak goyah, yang tidak ragu-ragu. Nah, telah hadir bersama kita sahabat saya, Miss Monica Siwi. Nah, kali ini Miss Monica Siwi akan menyampaikan firman Tuhan dan menyampaikan kesaksian ya atas apa yang dialami dalam hidupnya, kebaikan Tuhan yang luar biasa dengan tema unwavering faith atau iman yang tidak tergoyahkan. Teman-teman semuanya, saya sudah mengenal Miss Monica Siwi ini selama kurang lebih 5-6 tahun, dari tahun 2015 ya Miss ya. Dan saya menyaksikan bagaimana proses yang harus dialami oleh Miss Monica Siwi dalam kehidupannya, dan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa sampai akhirnya saat ini Miss Siwi bisa bersaksi di hadapan kita semua. Nah, tentu sudah tidak sabar kan untuk mendengar kesaksian dan penyampaian kebenaran firman Tuhan dari Miss Monica Siwi. Tapi sebelumnya perkenalan dulu Miss, karena katanya tak kenal maka tak sayang ya. Oke Miss Siwi, time is yours. Halo, perkenalkan nama saya Monica Siwi. Kali ini saya ingin sekali bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Mari kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan bersama saya Monica Siwi, dan saya berharap video ini bisa memberkati kalian semua. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Akhir-akhir ini banyak di antara kita ataupun saudara-saudara di sekeliling kita harus mengalami sesuatu yang kurang mengenakkan. Tapi mari kita percaya di dalam Tuhan, apapun yang Dia izinkan untuk terjadi di dalam hidup kita, tidak ada satupun yang Tuhan izinkan terjadi tanpa rencana, tanpa tujuan yang baik. Semuanya Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup Anda dan saya dengan tujuan yang ilahi, untuk membuat kita semakin memiliki karakter yang baik di dalam Tuhan, semakin mengerti apa yang harus kita sikapi dalam menghadapi situasi yang saat ini sedang kita hadapi. Berbicara tentang iman yang tidak tergoyahkan, pasti kita akan memberikan predikat pada seseorang atau bahkan kepada diri kita sendiri ketika kita atau orang lain mampu menghadapi situasi yang sulit, menghadapi badai kehidupan. Kalau orang itu tidak pernah mengalami satu badai kehidupan, kita melihat orang itu hidupnya adem ayem saja, pasti kita tidak akan memberikan predikat bahwa orang itu memiliki iman yang tidak tergoyahkan. Jadi mari kita percaya apapun badai kehidupan di depan kita yang harus kita hadapi dengan terus mengandalkan Tuhan, dengan tidak goyah iman kita, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita mengandalkan Tuhan. Ketika mendengar tema iman yang tidak tergoyahkan, saya langsung teringat akan kisah seorang Daniel, di mana dia mengalami mujizat yang luar biasa. Dia diselamatkan, yang nyata-nyata diselamatkan oleh Tuhan dengan cara yang di luar nalar manusia. Mungkin sebagian orang sudah tahu, tetapi mari kita sama-sama untuk melihat kembali apa yang Daniel alami pada saat itu, sehingga dia mengalami kemenangan karena dia tidak goyah imannya kepada Tuhan Yesus. Saya akan menyampaikan dalam Daniel 6 ayatnya yang ke-16. Di situ dikatakan, lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Jadi ketika itu para orang-orang kepercayaan raja mereka-rekakan sesuatu yang jahat kepada Daniel untuk menjatuhkan Daniel. Mereka membuat kesepakatan bahwa dalam waktu 30 hari orang-orang memohon atau berdoa selain kepada Raja Darius, maka mereka akan dilemparkan ke gua singa. Karena orang-orang itu mengerti dan melihat bagaimana ketaatan seorang Daniel kepada Tuhan,
mereka mereka-rekakan sedemikian rupa supaya memiliki alasan untuk melemparkan dan membinasakan Daniel. Sesudah itu ayatnya yang ke-17, sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkannya ke gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang akan melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Jadi kalau kita lihat dalam kisahnya, sebenarnya Raja Darius menyayangi si Daniel. Dia berdoa, dia mau berpuasa, dan sangat berharap bahwa Daniel diselamatkan oleh Tuhan yang selama ini dia sembah dengan tekun, dengan taat. Kemudian pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu Daniel berkata kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuhan-Tuanku. Ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Di situ kita melihat bahwa sedikit saja Daniel tidak goyah imannya. Dia percaya bahwa Tuhan mampu melakukan segala apapun untuk menolong dia. Dan Tuhan tidak memilih cara untuk membatalkan hal itu terjadi. Tuhan membiarkan perkara itu terjadi menimpa Daniel. Bahkan Tuhan tidak membuat hukum itu menjadi hilang atau Daniel diluputkan dari hukuman itu. Semuanya dibiarkan Tuhan terjadi. Tetapi mujizat yang luar biasa diterima oleh Daniel. Kalau kita mengalami hal yang sama, situasi yang sama, kalau kita di samping seekor singa yang buas saja, pasti rasanya sudah sangat gemetar sekali. Mungkin di antara kita ada yang sampai pingsan. Tapi di situ Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, di mana kita yakin tidak hanya ada 1-2 singa, tetapi banyak singa di dalam situ, dan dia selamat. Daniel pun percaya bahwa Tuhan, hanya Tuhan yang sanggup untuk melakukan mujizat itu. Dan di ayat yang selanjutnya kita melihat sesuatu yang kontras terjadi, di mana ayat 25 berbunyi, Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan dalam gua singa itu, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi belum sampai mereka ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka. Di dalam gua yang sama, Daniel diselamatkan, dan para orang-orang yang mereka-rekakan yang jahat terhadap Daniel, mereka tidak luput dari serangan-serangan singa itu. Kita bisa tahu di sini bahwa yang membedakan adalah Tuhan berkenan untuk menolong umatnya, karena Tuhan melihat Daniel dengan ketaatannya, dengan ketekunannya, menjaga imannya, bahkan dalam situasi yang sulit pun dia tetap menjaga imannya untuk tidak goyah di dalam Tuhan. Ketika kita diizinkan untuk mengalami perkara-perkara yang sulit, Tuhan memperhitungkan semuanya. Pasti ada sesuatu, ada imbalan, ada upah yang telah Tuhan sediakan ketika kita berhasil menjaga iman kita di dalam Tuhan. Kalau kita melihat dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-27, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orangnya harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel.
sebab Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Tidak hanya Daniel yang mendapatkan upah itu dari Tuhan, tetapi sungguh Daniel dengan ketaatan imannya, dia dipakai Tuhan untuk banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya di ayat yang 28, Dia yang melepaskan dan menolong, Tuhan Yesus yang melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat di langit, di bumi, dan yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Dan ini adalah upah yang Tuhan sediakan untuk pribadi Daniel di ayat yang ke-29. Dan Daniel ini memiliki kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Tuhan yang memberikan imbalan yang Tuhan timbang itu sesuai dengan apa yang sudah Daniel pegang di dalam hidupnya. Dia diberikan kedudukan yang sangat tinggi pada masa itu. Jadi mari kita percaya kepada Tuhan. Ketika mungkin hidup kita saat ini sedang mengalami goncangan, sedang mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, mari kita terus percaya bahwa satu-satunya rancangan yang terbaik atas hidup kita hanyalah rancangan Tuhan Yesus Kristus. Ada upah yang kita terima, ada sesuatu yang kita terima, entah itu hati kita yang semakin bersuka cita dalam mengalami segala sesuatu, entah itu imbalan-imbalan yang lain, Tuhan yang tahu. Tapi kita mari terus pegang iman kita teguh, jangan goyah. Tuhan yang kita andalkan sanggup menjamin hidup kita, bertanggung jawab sepenuhnya atas hidup kita, dan kita selamat. Saya pun diizinkan untuk mengalami suatu waktu, suatu kejadian di mana pada saat itu mungkin dunia mengajak saya untuk goyahlah, goyahlah. Tapi saya tahu Tuhan memegang hidup saya, Tuhan menggandeng hidup saya dengan kuat. Pengalaman yang saya alami pada saat itu beberapa waktu sebelum saya menikah, saya seolah-olah diperhadapkan dengan berkat yang luar biasa, di mana calon suami saya pada saat itu mendapatkan proyek yang begitu besar. Tetapi ketika dia bercerita, dia harus menjalankannya dengan di tengah komunitas yang menurut saya kurang tepat untuk dia. Saya melarangnya. Saya memberikan nasihat supaya itu tidak diteruskan, tidak dilanjutkan. Tapi segala keputusan ada di tangannya, dan pada akhirnya tetap dia jalankan, dan Tuhan tidak membutuhkan waktu lama untuk menolong keluarga kecil kami. Beberapa saat setelah kami menikah, sekitar 3-5 bulan, Tuhan menegur kami dengan luar biasa, di mana dalam proyek yang sedang dia lakukan, yang sedang dia kerjakan, suami saya mengalami kerugian yang bisa dibilang cukup besar. Dan itu membuat saya terpukul karena masih keluarga baru, kemudian kami harus menghadapi situasi yang sangat kurang nyaman untuk kami jalani. Ketika itu Tuhan mengizinkan untuk segala aset yang kami miliki harus hilang, harus terjual. Tapi saya percaya pada saat itu Tuhan melihat, Tuhan tidak akan pernah diam ketika dalam situasi sulit itu saya mengandalkan Tuhan. Setelah semuanya terjual, masalah tidak selesai karena kekurangan yang harus kami tanggung masih sangat banyak. Dan ketika itu saya dalam situasi masih mengandung. Jadi dalam situasi seperti itu mungkin akan mudah untuk dunia membawa kita goyah, membawa kita untuk sudahlah, aku gak sanggup lagi. Dan dalam situasi yang sama pun kami harus mengalami diinjak-injak, dihina, dan dalam kelemahan yang ada pada saya harus hidup menjalani hari-hari saya
tanpa mendapatkan hak dengan kebersamaan dengan suami saya pada saat itu. Tapi luar biasa, semua diizinkan terjadi dan saya merasakan sampai hari ini saya merasakan tidak ada satu hari pun Tuhan izinkan proses itu berjalan tanpa penyertaan Tuhan. Semua yang saya butuhkan, bahkan mungkin yang saya inginkan, Tuhan penuhi dengan kuasa-Nya. Karena saya percaya tidak ada yang Tuhan tidak bisa lakukan untuk hidup saya, untuk menolong saya. Bahkan ketika Tuhan mengizinkan saya untuk menjadi tulang punggung dalam waktu beberapa bulan, Tuhan menopang hidup saya. Dan puji Tuhan, sampai hari ini, kalau saya boleh sharing di depan saudara sekalian, itu adalah bukti bahwa Tuhan begitu mengasihi saya. Tidak terasa penyertaan Tuhan saya alami hingga sudah di ujung proses pada saat itu, dan sekarang saya melihat bahwa Tuhan mengizinkan perkara itu terjadi untuk kebaikan hidup saya, di mana saya mengalami sungguh-sungguh kemerdekaan, kelegaan, kelepasan, dan yang terlebih suami saya meninggalkan kehidupan lamanya dan komunitasnya yang lama. Itu adalah sesuatu yang luar biasa yang Tuhan bisa kerjakan di dalam hidup saya. Dan bahkan selama saya harus menjalani hari demi hari dalam tekanan pada saat saya hamil, puji Tuhan sekali, anak saya lahir dengan sehat dan sekarang sudah hampir umur 5 tahun tumbuh dalam sukacita. Itu adalah mujizat yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Tidak ada satupun yang cacat, tidak ada satupun yang buruk. Rancangan Tuhan baik. Dan bahkan apa yang Tuhan izinkan hilang dalam hidup saya, pada saat kami mengalami proses itu, Tuhan memperhitungkan. Tidak ada satupun yang Tuhan tidak kembalikan. Semua Tuhan ganti, semua Tuhan kembalikan dengan nilai yang jauh lebih mahal. Dan dengan proses yang saya alami, saya bersyukur ada pengalaman rohani secara pribadi yang bisa saya sampaikan kepada saudara sekalian, yang saya berharap memberkati dan menjadi rema untuk saudara semuanya. Jadi marilah kita tetap teguh di dalam Tuhan, tetap memegang iman kita di dalam Tuhan. Percayalah, ada tujuan yang baik, ada keinginan Tuhan untuk kita dipakai Tuhan menolong mereka yang memerlukan pertolongan Tuhan. Banyak orang-orang yang perlu ditolong Tuhan melalui hidup kita. Dan bagaimana kita bisa menguatkan mereka kalau tidak terlebih kita dulu rela untuk dikuatkan oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, mari kita tetap percaya kepada Tuhan dan teguh iman kita di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya teman-teman semuanya, demikian tadi penyampaian firman Tuhan dan kesaksian yang luar biasa dari sahabat kita Monica Siwi. Saya berharap teman-teman diberkati dengan kesaksiannya, dan biarlah dengan kesaksian itu teman-teman a moment with God semakin memiliki iman yang teguh, iman yang tidak tergoyahkan, unwavering faith, dan pengharapan yang teguh karena juru selamat kita yang memberikan pengharapan untuk kita setia. Kita ingat dalam Ibrani 10 ayat 23, dalam versi King James Version, Hebrew 10 verse 23, let us hold fast the profession of our faith without wavering. Ya, sekali lagi teman-teman, without wavering, tanpa ragu-ragu, tanpa tergoyahkan, for he is faithful that promise. Jadi dia yang menjanjikannya setia. Dalam bahasa Indonesianya, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Tuhan yang memberi janji kepada kita adalah Tuhan yang setia. Dalam badai pergumulan hidup seperti apapun, tetap teguh
jangan goncang, tetap miliki iman karena pengharapan kita ada di dalam Tuhan yang setia. Mari teman-teman, saya rindu kita berdoa bersama. Jika di antara kita saat ini ada yang memiliki pergumulan, jika ada di antara kita saat ini ada yang merasa jalan sudah tertutup, pintu sudah buntu, tidak ada pintu terbuka, ingatlah bahwa Tuhan yang menjanjikan pertolongan, Tuhan yang menjanjikan penyertaan, Tuhan yang menjanjikan untuk menjadi Bapa bagi kita adalah Tuhan yang setia. Dan ingat, bukan kita yang berperang. Badai kehidupan kita bukanlah peperangan kita, tapi Tuhan yang Maha Kuasa itu yang berperang bagi kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan pencipta langit dan bumi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sanggup menyelamatkan kami, Tuhan yang menumpahkan darah untuk kami, Tuhan yang bahkan memberikan nyawa untuk kami. Saat ini Tuhan lihat siapapun Tuhan, pemirsa A Moment with God, dimanapun berada, kapanpun melihat tayangan ini ya Tuhan, Tuhan sanggup jamah, Tuhan sanggup menyertai, Tuhan sanggup menilik setiap pergumulannya ya Tuhan. Dan biarlah saat ini Tuhan, di antara kami, biarlah Tuhan tanamkan iman yang teguh, iman yang tidak tergoncangkan ya Tuhan, iman yang teguh di dalam Tuhan, pengharapan yang teguh, karena Engkau Tuhan yang menjanjikan penyertaan dalam hidup kami adalah Tuhan yang setia. Biar saat ini ya Tuhan, dimanapun pemirsa A Moment with God melihat tayangan ini, dan kapanpun ya Tuhan, Engkau sanggup untuk melawat, dan Engkau sanggup memberikan pertolongan. Biar setiap kami percaya ya Tuhan, bahwa pertolongan-Mu tepat waktu, bahwa Engkau Tuhan yang berperang untuk kami ya. Dan biarlah setiap kami percaya ya Tuhan Yesus, bahwa jika Engkau yang membuka pintu, maka tidak ada yang sanggup menutup. Dan jika Engkau yang menutup pintu, maka tidak ada yang sanggup membuka. Dan biarlah saat ini setiap pergumulan semua sahabat A Moment with God Tuhan tilik, dan kami percaya, kami satu hati, kami memiliki iman bahwa Tuhan sanggup membukakan pintu-pintu yang tertutup. Tuhan sanggup menyertai setiap pemirsa A Moment with God dalam badai hidup apapun. Tuhan sanggup menyertai sampai akhir ya Tuhan, sampai terjadi pembalikan keadaan, dan akan terjadi kesaksian yang luar biasa, karena pengetahuan akan kemuliaan Tuhan akan seperti air menutupi dasar laut. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Demikianlah A Moment with God. Terima kasih sudah bersama kami. Saya Danar Sri Wijayanti Dan saya Monika Siwi. Tuhan Yesus memberkati.